mendekati pembukaan pendaftaran CPNS itu selalu ada di grup ataupun dimanapun itu disediakan tryout untuk latihan belajar soal-soal. Nah, itu penting karena nanti teman-teman punya gambaran soal-soal yang keluar seperti apa, jadi sudah bisa belajar lagi gitu. Apa saja yang masih saya kurang dari tryout. Saya juga kemarin mengikuti sekitar 5 kali tryout, Pak. Dan 5 kali itu nggak lulus, sempat pesimis. Tapi karena nggak lulus 5 kali itu, jadi belajarnya mati-matian. Jadi udah punya pengalaman ya? Ya, oke bro, ya yang terakhir bro, dengan bro menjadi ASN di sana kan berarti kan ada apa istilahnya rekam jejak yang cukup bagus lah untuk alumni ilmu pemerintahan. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk memperkuat rekrutmen mahasiswa baru di Melawai? Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Bung Mikael sebagai alumni dengan teman-teman di sana? Kalau di Sintang saya rasa ada yang melakukannya secara serius ya. Kalau di Melawai gimana? Kalau di Melawi untuk saat ini saya belum menemukan alumni yang aktif, tapi saya berusaha ketika ada rekan-rekan ataupun siapapun yang bertanya, Mikael kemarin kuliah di mana? Saya sampaikan saya kuliah di APMD. Terus apa sih yang bisa kamu pahami dari apa sih yang kamu dapat selama kuliah di APMD? Nah, saya jelaskan seperti sebelumnya. Saya dapat ilmu itu bukan hanya dari kuliah, tapi dari lapangan. APMD itu lumayan banyak loh, saya turun ke lapangan. Dan untuk ke desa itu jangan ditanya, APMD itu udah bisa dibilang kamu bisa aja di ahlinya desa kalau kamu serius terjun di lapangan di sana. Terutama kalau kamu dekat-dekat dengan dosen yang memang aktif di sana, saya bilang. Dan kalau teman-teman pengen ada keluarga ataupun siapapun yang pengen kuliah masuk di APMD, itu bisa saya bantu untuk rekomendasikan, saya bilang. Tapi nanti kalau untuk perencanaan tiap saya turun lapangan, pastinya saya akan selalu mempromosikan yang alma mater yang membawa saya sampai seperti sekarang, karena tidak mungkin kita tidak membawa rekan-rekan ataupun orang di sekitar kita tuh untuk bisa menjadi sukses semua gitu Pak, di pemerintahan. Terutama di desa itu, termasuk Bapak saya kan kepala desa juga kebetulan. Bapak kepala desa ya? Mantap, ya, salam buat beliau ya. Baru terpilih, wah luar biasa itu. Perlu dimotivasi itu. Ini juga saya kadang kan saya jauh dari rumah ya, sekitar 1 jam. Tiap pulang itu selalu diskusi dengan Bapak itu nanya gimana sih desa kita nih biar itu. Dan kebetulan setelah Bapak menjabat, desa kami dari desa yang tertinggal sekarang statusnya sudah naik menjadi desa maju. Dan targetnya tahun 2022 ini di laporan akhir tahun kalau bisa kita naikkan menjadi desa mandiri. Ya. Dan itu sudah menunjukkan perubahannya. Kalau dilihat ya dari sebaran alumni kita di Melavia, itu ada nggak atau Bung Mikael pernah nggak bertemu dengan sebenarnya di sana juga banyak senior kita ya. Kemarin waktu Zoom itu ada dari Melawi itu yang senior itu, saya lupa kerja di dinas yang mana ya. Ada nggak yang sudah terkoneksi dengan Bung Mikael yang senior-senior itu? Kalau yang untuk sudah bekerja itu belum Pak, karena saya masih ibaratnya masih baru juga. Oh, gitu. Tapi kalau di Sintang ini termasuk dengan Bang Tino Ame itu ya kita masih sering kontak juga. Dari Sintang ke Melawi berapa lama sih? Berapa jaraknya? Sekitar 1 jam Pak. Jaraknya itu sekitar 60-70 kilo. Oh, aku sekitar 5 kali lah ke Pontianak ya. Ke Landaknya sekitar 2 kali gitu. Tetapi belum terlalu. Nanti bisa dikabari kalau mau ke Sintang gitu. Ini ya. Kalau di Pontianak itu alumni kita itu ada siapa? Aduh saya lupa namanya ya, sering foto-foto dengan saya kalau ke sana. Dia pernah mengajak saya ke gereja katedral. Dia juga anggota DPRD
eh, di Pontianak ya, DPRD dia, alumni kita. Oh iya. Saya baru ingat untuk alumni APMD kalau di Sintang itu KPU ada Pak untuk dia bagian lulusan S2. Susanto. Kalau ya, di Pak Edi KPU Susanto. Pak Edi Susanto. Nantilah ya, saya punya beberapa nama yang saya lupa ya. Yang jelas saya kalau ke sana itu selalu ketemu dengan mereka di Pontianak ya. Berapa kali kita jalan-jalan. Oke. Baru Pak Edi saya hafal. Bung Edi, salam nanti. Pak Edi ketemu di KPU. Kalau Bung Edi sering kontak dengan saya ya. Apalagi nih yang bisa mungkin ada pesan yang perlu disampaikan ke kampus khusus untuk rekrutmen mahasiswa? Kalau untuk kampus untuk rekrutmen mahasiswa, saya rasa untuk di Kalimantan sendiri, khususnya daerah Kabupaten Sintang dan juga Kabupaten Melawi itu harus ada dorongan hasil dari APMD itu sendiri, baik dari segi alumni ataupun saya sempat berencana itu dulu punya ide, yaitu kalau bisa saya pengen mendatangkan 1 atau 2 dosen itu untuk membuat proyek di sebuah desa. Nah, nanti desa itu kita cari desa yang memang ada potensi untuk bisa dijadikan desa mandiri. Ya. Nah, itu bisa nanti kalau misalnya bisa didapatkan kerjasamanya, nah kita bisa contohkan, oh ini hasil dari dosen APMD, desa yang pada awalnya biasa-biasa saja itu jadi bagus. Nah, itu saya rasa itu bisa meningkatkan minat. Termasuk kan sekarang dana desa itu, walaupun kemarin sempat ada isu yang mau dipotong untuk BLTDD, tapi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan satu desa itu bisa mengirim 1 orang gitu sebagai beasiswa dari desa. Asal ada contoh kuat dari APMD itu untuk desa di sini gitu Pak. Karena ya saya rasa alumni di sini masih kurang ya untuk angkatan saya lihat promosinya kurang gitu. Powernya untuk menunjukkan alma mater itu masih kurang. Ya. Bro Mikael, Bro kan punya pengalaman praktikum ya, berkunjung dari desa ke desa di Jogja ya. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari desa di Jogja untuk desa di sana, di tempatmu? Kalau untuk yang bisa dipelajari di desa-desa seperti contoh kita kemarin praktikumnya itu di desa Toangsan, Kabupaten Klaten. Mereka di sana itu untuk bidang pemberdayaan masyarakat desanya, terutama yang ada pembentukan kelompok-kelompok, baik itu kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pemuda, itu semuanya aktif dan untuk partisipasi terhadap kegiatan desa itu besar. Nah, sementara di sini itu masyarakat masih memandang kegiatan yang diselenggarakan desa ini masih belum percaya. Jadi sebagai contoh kalau misalnya di sini ada desa menyediakan alat-alat pertanian itu tidak dipakai gitu, malah dijual lagi, ataupun nanti desa memberikan bantuan umpan, lele dan lain semacamnya untuk kelompok gapoktan itu tidak berjalan dengan baik gitu Pak. Berbeda dengan di sana. Kemudian di sini potensi desa itu masih banyak belum digali. Dan permasalahan di dana desa itu anggaran desa terlalu banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun sarana dan prasarana jalan. Sementara yang sering saya tekankan itu kalau jalan itu kan sudah tiap tahun kita bangun, tiap tahun kita perbaiki. Apakah dengan jalan yang bagus ini dan mulus itu masyarakat bisa naik ekonominya, saya bilang kan. Ya paling tidak itu nanti fokusnya itu harus ke pemberdayaan masyarakat desa dan juga pembinaan kemasyarakatan itu. Masih beda fokus. Kalau di Jawa itu kan sudah fokus ke arah situ. Nah, kalau di sini itu masih pemikirannya masih ke arah pembangunan terus. Sementara yang dibangun itu rusak terus gitu. Bangunnya nggak benar-benar, Pak. Oke, Bung Mikael ya, karena waktu kita sudah habis, dari Studio Gurisa dan TV kami memberikan apresiasi.
terima kasih untuk kehadirannya di Studio Gorissa dan TV. Selamat siang, sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya ya. Ya Pak, siap. Nanti kalau ke Sintang kabari aja Pak. Siap.